Penyidikan tim investigasi kasus Kanjuruhan. Dari hasil pemeriksaan ini sudah dilakukan pemeriksaan, ada 93 saksi. Kemudian saksi ahli ada 11 orang, 1 saksi ahli pidana, kemudian 8 dari ahli kedokteran dan 2 ahli dari lapor. Hari ini penyidik memanggil 6 orang tersangka. Dan 1 orang tersangka baru hadir sore hari ini, dan dari tim penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ke-6 tersangka tersebut. Masih berproses. Informasi terakhir daripada tim penyidik dari hasil pemeriksaan tersebut, termasuk yang baru datang sore hari ini tetap diperiksa tambahan. Selesai pemeriksaan tambahan, ke-6 tersangka tersebut oleh penyidik langsung dilakukan penahanan. Ya. Ke-6 tersangka tersebut, AH sebagai ketua panitia penyelenggara, kemudian SS sebagai security officer, kemudian AHL ini sebagai dirut PT LIB, dan 3 orang dari anggota Polri atas nama WS, kemudian BS, dan A. Ya. Semuanya masih berproses, tim masih bekerja, dan insya Allah dalam waktu yang dekat-dekat berkas perkara akan segera diberikan ke JPU. Nanti akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan kemudian nanti dari hasil penelitian JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentunya akan dilanjuti oleh tim penyidik. Ya, itu dulu terkait menyangkut masalah perkembangan hasil penyidikan kasus yang dilaksanakan di tahanan atau rutan Reskrim Polda Jawa Timur. Karena namanya, yang malam hari ini langsung statusnya yang bersangkutan sebagai tahanan. Pak, sebelumnya kan Pak Mahfud bilang ada potensi penambahan tersangka dalam kasus Kanjuruhan ini. Nah, itu perkembangannya seperti apa, Pak? Ya, tentunya kita masih menunggu berkas perkara dulu dilimpahkan ke JPU. Ya, tunggu dulu, sabar, kan. Tentunya apabila ada update nanti dari tim penyidik, gabungan dari Barreskrim maupun dari Polda Jatim akan saya sampaikan. Pak, terkait Irjen. Bapak, masih soal Kanjuruhan terkait dengan perusahaan di luar stadion kan sempat menyebut Bapak menyebut bahwa sudah beberapa orang teridentifikasi ya. Sampai saat ini perkembangannya bagaimana? Ya, penyidik masih fokus ya, terkait berkas perkara pelanggaran 359 dan atau 360 khusus untuk anggota Polri, dan kemudian untuk panitia penyelenggara, dirut LIB, dan juga security officer pasal 359 dan atau 360 dan atau pasal 103 ayat 1 junto 52 Undang-Undang 11 tahun 2003. Itu dulu yang menjadi fokus dari penyidik biar tuntas dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini ada informasi terbaru terkait perkembangan proses hukum tragedi Kanjuruhan ya, yang menewaskan atau menyebabkan meninggal dunia sekitar 135 orang ya. Itu menurut informasi terbaru, karena ada pertambahan. Kali ini kita memberikan informasi terkait proses hukum ya, perkembangan dari proses hukum. Kemarin setelah para tersangka dipanggil untuk diperiksa ya, pemeriksaan tambahan, akhirnya para tersangka tersebut yang berjumlah sekitar 6 orang secara resmi telah dilakukan penahanan di Polda Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui, beberapa tersangka diantaranya
Direktur Liga Indonesia baru, kemudian Ketua Panitia Pelaksana ya, kemudian Security Officer, terus ada 3 orang dari anggota kepolisian, Kasat Samapta Polres Malang, kemudian Kabak Op Polres Malang, dan yang satunya itu adalah pimpinan dari Brimopolda Jatim. Jadi sampai hari ini tersangkanya masih 6 orang ya, dan sudah dilakukan penahanan, dan sesuai dengan arah pemeriksaan beberapa kalangan termasuk Pak Mahfud MD membuat satu statement bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan jumlah dari tersangka, yaitu tergantung dari hasil penyidikan. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa para tersangka ini dijerat dengan pasal 359 KUHP junto pasal 360 KUHP, yang intinya pada pasal tersebut disebutkan bahwa melakukan sebuah kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ancaman hukuman maksimalnya itu 5 tahun pidana penjara dan sekurang-kurangnya 1 tahun pidana kurungan. Itu teman-teman. Jadi karena ancaman hukumannya itu 5 tahun, maka terhadap mereka para tersangka ini bisa dilakukan penahanan. Teman-teman sekalian, kemudian dari video itu ya, Irjen Dedi Prasetyo, Kadif Humas Mabes Polri juga menyampaikan beliau berharap perkara ini segera dilimpahkan ke kejaksaan ya, dalam artian P21 lah, artinya kelengkapan berkas perkara dan kemudian nanti tahap penyerahan para tersangka ke kejaksaan. Dan dalam hal ini yang menjadi jaksa peneliti adalah tim dari JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tentu saja ini nanti juga akan berkoordinasi dengan tim dari Kajari Kabupaten Malang ya, jaksa penuntut umum dari Kabupaten Malang. Kalau tidak salah itu Kejaksaan Kepanjen ya, karena Kota Malang ini mempunyai 2 pengadilan. Ada pengadilan negeri Malang itu yang membawai Kota Malang, kemudian ada pengadilan negeri Kepanjen yang membawai wilayah hukum Kabupaten Malang. Jadi di Malang Raya itu ada 2 pengadilan, ada pengadilan negeri Malang dan ada pengadilan negeri Kepanjen. Dan karena ini TKP-nya berada di Kanjuruhan, tentu nanti persidangan itu akan digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen. Jadi bukan Pengadilan Negeri Malang, karena Kanjuruhan ini termasuk wilayah Kabupaten Malang. Itu teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan ya. Dan ada informasi yang lain yang aku lupa untuk tak sampaikan ya. Dari Komnas HAM sendiri kalau tidak salah melalui sebuah pemberitaan itu bertekad atau ingin membawa perkara ini ke HAM internasional begitu, yaitu urusan dari Komnas HAM lah. Apakah benar-benar ini memenuhi syarat untuk dibawa ke HAM internasional atau tidak, tentu akan diverifikasi dan akan diteliti. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga para tersangka yang ditahan ini benar-benar ditahan sebagaimana tahanan lainnya, dalam artian ditempatkan pada tempat yang sama dan tidak mendapat keistimewaan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.